Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulullah. Kepada yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Haji Rohimin, kepada yang kami hormati pula Ketua DKM Pak Haji Stiono dan jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Tolong di subscribe ya, ada tulisan merah diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman bisa berlangganan dengan channel saya Imronse. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai hamba-hambanya akan senantiasa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah memasuki hari yang kelima Tarawih. Berarti kita sudah 4 hari kita menjalankan ibadah puasa. Tentunya di hari-hari awal-awal ini, ya, saya melihat di mana saja kayaknya kok enteng banget kita masuk beribadah ke masjid jadi ramai. Ini mungkin karena di bulan 10 Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Dan yang jelas ketika kita merasa enteng berjalan menuju ke ibadah, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Coba bayangkan, banyak orang yang sehat, ya, tapi agak berat jalan menuju ke masjid, ya. Banyak orang yang duitnya banyak, tapi susah untuk berinfak, ya. Bahkan banyak orang yang sering keluar negeri tapi mau ibadah haji, ibadah umrah berat sekali. Hal ini karena apa? Karena kurangnya iman. Dan yang jelas kita yang mau beribadah, kita mau berinfak karena ada nikmat untuk bisa menjalankan. Tanpa adanya nikmat, bapak-bapak berat. Ketika ada Piala Dunia mungkin bapak-bapak berusaha malam-malam bangun, ya, melototin TV berjam-jam kuat, tapi ketika subuh berangkat subuh berat sekali. Nah, maka dari itu marilah di dalam kita beribadah kita yakinkan bahwa semua ibadah kita akan lebih bermanfaat, dan ini akan berimbas kepada diri kita. Ya, jangan berpikir bahwa kita beribadah itu adalah walaupun kita beribadah semata-mata untuk Allah, tapi sebetulnya imbasnya pada diri kita, ya. Semua orang tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan rugi, tapi justru kita yang butuh, ya. Apalagi kalau namanya paling subuh nih, ya. Ini di mana-mana subuh itu suatu ibadah yang paling berat. Orang mau berangkat subuh itu berat, apalagi yang tidak biasa. Mungkin bapak-bapak yang biasa jamaah di sini, ya karena sudah biasa, enteng saja bapak-bapak berangkat, walaupun hujan pun masih tetap berangkat. Tetapi bagi yang
merasakan belum diberikan nikmat untuk bisa datang di sini berat sekali, apalagi hujan. Padahal kalau kita lihat pahala dari orang yang sholat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, tetapi kenapa kita berat? Ya karena kita kadang-kadang nggak yakin. Nah ini yang jadi masalah. Ketika kita beribadah, kita seakan-akan ibadah itu sebuah beban, sehingga kita berat untuk melaksanakan. Bahkan kadang-kadang kita asal melaksanakan saja, yang penting menggugurkan kewajiban. Nah ini juga perlu kita koreksi, bahwa semua ibadah semua akan berimbas kepada diri kita. Ya, ini yang bisa kelihatan ya. Sekarang orang ilmuwan sudah bisa melihat bagaimana manfaat orang yang sholat subuh. Itu banyak ilmuwan dari barat, bahkan mereka mungkin notabene non muslim, ternyata banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Ini kalau kita lihat dari duniawi, tapi kalau lihat dari ukhrawi jauh lebih besar lagi. Nah inilah orang-orang kita kadang-kadang bermain logika, sementara logika kita adalah terbatas. Ya? Jadi bolehlah kita dikasih akal pikiran, boleh kita untuk mengolah, tetapi apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran kadang-kadang tidak masuk akal dalam logika kita. Tapi ketika sebagai umat Islam wajib yakini dulu, ya, di kemudian hari pasti akan terbukti. Mungkin Bapak pernah dengar cerita waktu Nabi Muhammad Mi'raj, ya, ke Sidratul Muntaha, ya. Bagi orang yang tidak beriman tidak akan bakal percaya. Masa sih orang bisa ke langit tingkat 7 dengan waktu itu belum ada pesawat? Itu tidak masuk akal. Tapi kalau sebagai orang yang beriman, kita wajib yakin dulu. Di kemudian hari kan bisa, ternyata manusia bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan Apollo, pesawat ulang-alik dan sebagainya, ya. Dan itu akan terbukti. Nah makanya Islam itu jauh-jauh lebih dulu adalah ilmunya sudah sampai atas dulu, cuma mungkin otak kita belum nyampe. Makanya kita percaya dulu, yakin dulu, baru kita jalankan, ya. Insya Allah Allah tidak akan apa yang dikatakan Allah pasti, ya. Janji Allah pasti. Jadi marilah di dalam bulan Ramadan ini, mari kita dekatkan diri, kita yakinkan bahwa semua ibadah yang akan kita lakukan akan berimbas pada diri kita, ya. Walaupun tetap kita tujuannya adalah lillahi ta'ala, ya. Allah yang akan memberikan pahala, tetapi terlepas dari itu semuanya akan berimbas pada diri kita, ya. Kita sholat juga untuk kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Maka dari itu marilah di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang baik ini, marilah kita berlomba-lomba, kita yakinkan dan kita rajinkan. Ya mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan selesai, bapak-bapak ringan datang ke masjid dan kita bisa bersama bersama. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.